Apakah kalian pengguna Vegas Pro 19 yang setiap kali ngedit selalu nge-crash, not responding, dan lain sebagainya? Gue punya solusinya. Hey guys, selamat datang di Free Tips. Oke, jadi di segmen baru ini gue akan share ke kalian beberapa tips dan juga tutorial yang menurut gue bisa berguna untuk kalian dan juga untuk gue pribadi juga. Jadi dari gue untuk kalian. Nah, di episode pertama kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih caranya agar si Vegas Pro ini nggak selalu nge-crash, nggak selalu not responding, dan lain sebagainya. Ya, gue sebagai pengguna Vegas Pro itu ngerasa kayak kesel aja gitu tiap ngedit terus lupa nge-save, tiba-tiba nge-crash. Itu kayak Nah, jadi gue udah nemuin beberapa settingan atau pengaturan yang harus kalian atur kembali di preference Vegas Pro. Jadi apa aja? Kita langsung aja ke aplikasi Vegas Pro. Nah oke, sekarang kita udah ada di dalam aplikasi Vegas Pro 19. Ya, ini kalau misalnya kalian di Vegas Pro sebelumnya 18 atau versi di bawah 19, ini mungkin rada sedikit beda tampilannya karena emang di versi Vegas 19 tuh tampilannya rada beda dan banyak yang dirombak. Tapi nggak beda jauh sih kalau misalnya untuk settingan atau mungkin preference segala macam. Oke, jadi hal yang harus pertama kalian lakukan adalah kalian klik menu option, habis itu kalian pilih preference, ya. Nah, di sini ini kan banyak ada sub menunya ya, atau ya ini di bagian atas ini ada pilihannya banyak banget. Langsung aja ke tab video. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang mungkin atau ya bisa jadi membuat si Vegas Pro ini sedikit lebih ringan lah ya. Dan ada beberapa hal yang harus diatur. Yang pertama ada dynamic RAM. Kalau yang belum tahu dynamic RAM itu apa, jadi dynamic RAM itu adalah jenis RAM yang bisa menyimpan dan juga itu di refresh secara berkala oleh CPU. Jadi semakin banyak dynamic RAM-nya, itu semakin banyak pula data yang bisa disimpan di dynamic RAM tersebut. Kalau secara default di aplikasi Vegas Pro ini dia di 5%. Nah, ngomong-ngomong RAM gue di laptop ini udah gue upgrade di 16GB. Jadi ya buat kalian laptop yang 8GB atau 4GB mungkin ya RAM-nya mungkin rada sedikit susah karena ini gue 16GB aja udah berat banget. Di sini maksimal dynamic RAM yang bisa kalian kasih adalah sebesar 75%. Nah, kenapa? Karena di 25%-nya itu ya pasti itu harus di-share ke sistem Windows-nya atau mungkin di beberapa aplikasi yang kalian buka seperti kalian buka browser, kalian buka Microsoft Office atau yang lain. Nah, kalau misalnya 100% itu dikasih ke Vegas Pro, jadi secara otomatis ya Windows-nya bakal nge-crash juga karena nggak kebagian RAM juga gitu. Nah, gue saranin kalian langsung kasih aja di 50%. Jadi kalau 50% berarti dia cuma dapat RAM-nya sebesar 8GB ya. Ini 7,7630 MB atau 7,6GB ya, kita bulatin aja 8GB. Yang penting kalian jangan terlalu ngasih banyak RAM atau dynamic RAM-nya ke satu aplikasi si Vegas Pro ini karena ya kita harus share ke beberapa aplikasi yang membutuhkan RAM juga. Nah, gue kasih di 53% aja kali ya. Ah ya, 54%. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada yang namanya maximum number of rendering threads. Secara default ini dia 32, tapi bisa kalian ubah ke 42 atau mungkin kita gak usah di otak-atik aja 32 karena takut mengganggu di processing unitnya sendiri atau prosesornya. Selanjutnya, nah di sini ada GPU acceleration of video processing. Nah, kalau misalnya di PC kalian atau di laptop kalian itu punya graphic card atau mungkin integrated graphic card kayak misalnya di laptop gue ini Ryzen 5 ada si Vega graphic ya, yang Vega 8. Nah, di sini bisa kalian kasih pindahin aja ke si graphic card yang ada di
PC kalian gitu. Jadi kalau misalnya PC kalian punya si Nvidia atau mungkin ada Intel Iris Xe Graphics Max apa gimana gitu, nah kalian pindahin aja. Biasanya dia cuma di off ya, atau dia nggak bakal make si integrated grafiknya. Pilih aja graphic card yang kalian punya di PC kalian. Nah itu tadi adalah beberapa pengaturan dan settingan yang harus kalian ubah agar aplikasi Vegas Pro kalian lebih ringan dan ya seenggaknya nggak pernah nge-crash mulu. Nah setelah gue udah otak-atik dan juga geser sana sini seperti yang gue kasih tahu tadi, Vegas Pro gue sedikit lebih ringan dan juga jarang nge-crash. Ya seenggaknya dengan kalian udah atur di preference tadi, atur dynamic RAM-nya jadi 50% dan juga beberapa pengaturan yang udah gue kasih tahu tadi, ya seenggaknya bisa membantu kalian agar Vegas Pro kalian tuh nggak nge-crash mulu. Oke, sekian aja kita ngebahas tutorial agar Vegas Pro nggak pernah nge-crash. Jadi kalau misalnya kalian punya pengaturan sendiri atau mungkin ada yang kelewat sama gue, langsung aja ketik di kolom komentar di bawah. Dan sekian aja, Duki pamit, have a nice day, bye.